Di awal film, ditampilkan sebuah keluarga pendaki yang terdiri dari seorang ayah dan dua orang anak dewasa bernama Peter dan Annie sedang memanjat batu gunung. Tiba-tiba, dua pendaki yang belum berpengalaman di depan mereka terjatuh dan memutuskan kabel yang menahan Peter dan ayahnya. Seluruh keluarga itu pun bergantung pada satu-satunya titik belai yang masih ada, yang terletak di sebelah Annie. Gadis itu mencoba meraih batu dan mengamankan pengait lainnya, tetapi dia gagal. Sang ayah, yang berada di dasar tali, memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak-anak. Ia memerintahkan Peter untuk memotong kabelnya atau mereka semua akan mati. Pria malang itu dihadapkan pada pilihan yang kejam, sementara ayahnya terus menekannya secara moral. Meskipun Annie memohon dengan putus asa untuk tidak melakukannya, anak laki-laki itu menuruti perintah ayahnya dan tentu saja membuatnya jatuh ke tanah. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Sekarang Peter mendaki gunung hanya untuk mengambil esai foto untuk National Geographic. Dan Annie, sebaliknya mengabdikan dirinya untuk panjat tebing demi menjadi pendaki terkenal. Setelah merekam esai foto satwa liar, Peter berencana untuk pergi ke lokasi lain, tetapi dalam perjalanan menuju helikopter, porternya melukai kakinya. Pria itu pergi bersamanya ke rumah sakit militer yang terletak di tengah pegunungan di Provinsi Gilgit-Baltistan, Pakistan. Tentara Pakistan secara aktif bekerja sama dengan India, tetapi para pejuangnya terbunuh bukan karena konflik bersenjata, tetapi karena kekurangan obat-obatan. Informasi ini mengejutkan Peter, karena helikopter yang ditumpanginya penuh dengan perlengkapan medis. Dari sang kolonel, pria itu mengetahui bahwa obat-obatan ini ditujukan untuk sekelompok pendaki yang akan menduduki Gunung K2. Ini adalah puncak tertinggi kedua setelah Everest, yang dikenal dengan kondisi pendakiannya yang sulit. Pendakian tersebut dibiayai oleh miliarder bernama Elliot Vaughan, yang sebelumnya telah mencoba menaklukkan K2, tetapi secara ajaib selamat dari longsoran salju. Pengusaha itu berencana untuk mencoba lagi mendaki gunung itu demi syuting iklan dan kali ini mengumpulkan sekelompok pendaki top, termasuk Annie. Setelah mengetahui keikutsertaan saudara-saudaranya yang melakukan ekspedisi tersebut, Peter memutuskan untuk pergi ke kaki gunung ke pangkalan pendaki untuk menemuinya setelah beberapa tahun berpisah. Annie masih belum bisa memaafkan kakaknya atas tragedi itu, jadi pertemuan mereka begitu menegangkan. Ia memberitahu kakaknya bahwa kelompok mereka akan menaklukkan gunung dalam waktu dekat. Peter terkejut, karena biasanya pendaki butuh waktu, dan tidak mengejar jadwal, karena itu berbahaya. Namun Annie yakin bahwa Vaughan tahu apa yang harus dilakukan dan ia ingin mendaki gunung secepatnya, karena ini membantunya merasa bersatu dengan mendiang ayahnya. Setelah percakapan yang tidak mengenakan, Peter memutuskan untuk mencari porter baru di pangkalan untuk membantu syuting, dan meninggalkan perkemahan keesokan harinya. Di kota tenda, ia bertemu dengan pemilik perkemahan, Skip, dan pacarnya bernama Monique, seorang menir lokal dan juga dokter. Nampak, antara pria dan wanita itu ada simpati. Di malam hari, Elliot Vaughan mengadakan pesta untuk anggota ekspedisi. Seorang pria tua menghadirinya dan memperingatkan bahwa kelompok itu mungkin meninggal di pegunungan karena kondisi cuaca yang memburuk. Elliot menjawab bahwa asistennya telah menganalisis kondisi cuaca selama 40 tahun dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pakar tersebut menyatakan bahwa kemungkinan cuaca baik pada hari pendakian adalah 82%. Kemudian, lelaki tua itu bertanya siapa yang akan memimpin ekspedisi dan bertanggung jawab jika terjadi kematian pada kelompok tersebut. Elliot memperkenalkan pemandu profesional bernama Tom McLaren, yang telah disewanya untuk ekspedisi mendatang. Setelah itu, perusahaan melanjutkan kesenangan, dan lelaki tua dengan wajah muram itu kembali ke pegunungan. Pada malam hari, Peter memasuki tenda saudara perempuannya dan mencoba membujuknya dari misi berbahaya, karena takut kondisi cuaca memburuk. Annie menjawab bahwa dia sudah lama tidak berada di pegunungan dan tidak berhak menasihatinya tentang apa yang harus dilakukannya. Peter memahami kebencian saudara perempuannya terhadapnya, dan mencoba meyakinkannya bahwa dia membuat satu-satunya keputusan yang tepat dengan memotong tali bersama ayah mereka. Annie yakin bahwa saudara laki-lakinya hanya merasa takut dan segera menyerah, dan menuduhnya tidak pernah berada di makam ayahnya. Saat fajar, kelompok itu memulai pendakian. Di radio, Bas mentransmisikan ke Tom McLaren tentang kondisi cuaca yang memburuk. Pemandu tidak ingin mempertaruhkan nyawa kelompok itu dan berencana untuk membatalkan ekspedisi. Tetapi Elliot bersikeras untuk mencapai puncak gunung dan menunggu badai di sana. Dia memerintahkan Tom untuk terus melakukan pekerjaan itu, yang mana dia dibayar dengan murah hati, dan dia tidak berani menentangnya. Sebelum pergi, Peter memperhatikan bahwa angin kencang bertiup di pegunungan dan kembali ke perkemahan untuk melihat apakah kelompok itu telah kembali. Di sana dia diberitahu bahwa pendakian terus berlanjut meskipun ada bahaya mematikan. Sementara itu, angin semakin kencang dan Tom memutuskan untuk kembali ke perkemahan, meskipun ada ancaman dari miliarder itu. Namun dalam perjalanan kembali, badai salju menimpa kelompok itu,
hingga membuat Annie, Tom dan Elliot tertiup ke jurang gua es. Ketiganya kini terjebak. Pemandu itu terpukul keras saat jatuh dan tidak bisa bangun. Annie berhasil berkomunikasi dengan saudaranya menggunakan kode Morse dan mengirimkan informasi tentang para penyintas dan perkiraan koordinat mereka. Lega bahwa Annie masih hidup, Peter memutuskan untuk mengumpulkan tim penyelamat. Orang itu mengerti bahwa ia akan membutuhkan bahan peledak untuk menembus es dan salju, jadi ia meminta bantuan militer Pakistan. Satu-satunya bahan peledak yang tersedia yang dapat mereka tawarkan adalah nitrogliserin dalam tabung yang tidak dapat diandalkan. Peter mencoba membentuk kelompok di antara para pendaki, tetapi hanya sedikit yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, karena menyadari semua prospeknya. Anak buah Vaughan kemudian menawarkan hadiah setengah dari $1 juta untuk mengambil bagian dalam operasi penyelamatan. Jadi Peter berhasil mengumpulkan sekelompok 6 orang, yang meliputi pria itu sendiri, saudara-saudara Cyril dan Malcolm, Monique, Carey M, dan Skip. Tim akan membutuhkan waktu 27 jam untuk mencapai pendaki yang hilang, tetapi mereka akan mampu bertahan dalam kondisi terbatas tidak lebih dari sehari sebelum mereka meninggal karena edema paru. Kemudian Skip menawarkan diri untuk mencari bantuan dari Montgomery Wick, seorang lelaki tua yang datang ke pesta Elias. Sebelumnya, ia dianggap sebagai pendaki terbaik di dunia dan mampu menaklukkan Gunung K2 dalam waktu yang lebih singkat. Dalam ekspedisi terakhir ke K2, istri Montgomery menghilang. Sejak saat itu ia tinggal di pegunungan sebagai seorang pertapa dan berusaha mencari jasad kekasihnya yang hilang. Tim tiba di tempat persembunyian lelaki tua itu. Ia awalnya menolak untuk berpartisipasi dalam operasi penyelamatan, tetapi berubah pikiran ketika mengetahui bahwa Elliot Vaughan termasuk di antara yang hilang. Wick memerintahkan Skip untuk kembali ke base camp untuk memantau koordinator Vaughan yang memimpin misi tersebut. Setelah itu, yang membuat yang lain kesal, ia membagi kelompok itu menjadi pasangan-pasangan. Carey M dan Malcolm, Monique dan Cyril, dan Peter, yang akan pergi bersama Montgomery sendiri. Setiap kelompok diberi 1 tabung nitrogliserin. Sementara itu, kondisi Tony semakin memburuk. Akibat terjatuh, ia mulai mengalami pendarahan internal. Annie ingin menggunakan dexamethasone untuk membantu pemandu, tetapi Elliot tidak ingin menyia-nyiakan obat itu pada seseorang yang sudah terkutuk. Dia membujuk Tom untuk menolak suntikan penyelamat nyawa demi memberi kesempatan orang lain untuk bertahan hidup. Tim penyelamat berhasil mencapai titik tertinggi di gunung tempat helikopter dapat terbang. Setelah itu mereka mulai mendaki ke arah mereka sendiri. Carey berhenti untuk berdoa, dan Malcolm melibatkannya dalam percakapan canggung tentang agama. Montgomery tidak senang dengan kecepatan Peter, dan perkelahian terjadi di antara keduanya. Orang itu hampir jatuh dari gunung, tetapi Wick berhasil menangkapnya. Orang tua itu memberitahu Peter bahwa dia tidak bisa disalahkan atas tragedi yang terjadi pada ayahnya, dan kata-kata ini menenangkan pria pemarah itu. Karena tinggal lama di perangkap es, Annie mengalami edema paru dan batuk darah. Elliot memperhatikan hal ini, tetapi tidak terburu-buru memberinya kotak pertolongan pertama dengan obat-obatan. Kemudian, Montgomery berhasil menghubungi Vaughan, yang memberitahu kelompok itu untuk bergegas karena Annie telah mengalami edema paru. Orang tua itu menyembunyikan informasi ini dari Peter dan memutuskan sambungan. Monique pun bermain-main, dan karena kecerobohannya, ia kehilangan tas ransel berisi bahan peledak yang terjatuh di salju. Pria itu mencoba menangkapnya dan meluncur turun dan dengan cepat berlari ke jurang. Cyril berhasil mendapatkan pijakan di tepi jurang dan menangkap ransel itu, tetapi karena pijakan yang tidak dapat diandalkan, dia bisa jatuh kapan saja. Monique datang membantunya dan mengikatkan tali ke palu Cyril. Tetapi lapisan salju mencair di bawah kakinya dan sekarang kedua pasangan itu dalam bahaya besar. Selama upaya memanjat tali yang diturunkan Monique, ransel berisi nitrogliserin masih jatuh dari bahu Cyril. Elliot dan Annie melihat ransel beku berisi perlengkapan di batu dan gagal mengeluarkannya dari perangkap es. Tetapi karena ledakan bahan peledak, gadis itu tertutup salju. Dari kebisingan yang disebabkan oleh ledakan itu, longsoran turun dari atas dan membawa Cyril ke jurang. Seluruh tim penyelamat menjadi saksi tragedi itu. Peter ingin membantu para korban, tetapi Montgomery bergegas dan mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya telah mengalami edema paru, dan akan segera mustahil untuk menyelamatkannya. Malcolm menyadari bahwa saudaranya telah meninggal, dan sangat sulit baginya untuk melanjutkan pendakian. Carey memahami kesedihan rekannya, karena sepupunya Ali berada di kelompok bersama Vaughan. Ia mengundangnya untuk kembali ke camp, tetapi Malcolm menolak. Annie selamat dari hujan salju dan menemukan ransel di bawah reruntuhan milik Ali yang telah meninggal.
Ia mengeluarkan dexamethasone dari ransel itu dan menyuntikkannya ke dirinya dan Tom. Elliot memperhatikan tindakannya dengan melotot. Montgomery dan Peter beristirahat sejenak. Pria itu memperhatikan bagaimana Monique mendekati mereka, yang juga berhasil selamat setelah longsor. Peter melepaskan sarung tangan dari tangannya dan menemukan bahwa jarinya patah. Ia mengalihkan perhatian gadis itu dengan berbicara tentang hubungannya yang tidak stabil dengan Skip, dan mengembalikan jarinya ke tempatnya. Jadi Monique bergabung dengan kelompok mereka dan mereka melanjutkan misi penyelamatan mereka. Sementara itu, tabung gas meledak di kamp militer Pakistan. Militer menyampaikan informasi kepada Skip bahwa nitrogliserin tidak stabil di bawah sinar matahari. Dia berhasil memperingatkan Peter dan dia menyembunyikan ransel berisi bahan peledak di tempat teduh dan mengisinya dengan salju dingin. Peter berhasil memperingatkan Malcolm dan Kareem tentang bahaya tersebut, tetapi saat ia buru-buru mencoba menyembunyikan ransel dari sinar matahari, nitrogliserin bocor keluar dari wadah dan meledak. Orang-orang itu tewas akibat ledakan, dan kelompok Montgomery jatuh ke salah satu ngarai gunung. Di sana, Monique menemukan tubuh seorang wanita membeku di dalam es, sebagian tubuhnya telah runtuh karena ledakan. Montgomery mengenali almarhum sebagai istrinya, yang merupakan pemandu Vaughn pada percobaan pertamanya di K24 tahun lalu. Ia melepaskan cincin kawinnya dan mencari sekotak dexamethasone, tetapi Peter menemukannya, yang mulai meragukan niat baik Mountaineer. Wick memberitahu Peter bahwa Elliot Vaughn bertanggung jawab atas kematian istrinya dengan meminum obatnya sendiri dan membiarkannya mati. Vaughn mengatakan kepada wartawan bahwa obat itu tertiup angin, tetapi Montgomery tahu pasti bahwa istrinya selalu menyimpannya bersamanya. Sekarang Wick ingin menemukan dan menghabisi Vaughn. Pada malam hari, Annie menghubungi Peter dan memintanya untuk tidak mempertaruhkan nyawanya dan kembali ke camp. Gadis itu berkata bahwa dia akan bertahan maksimal 2 jam lagi dan kelompok itu, kemungkinan besar, tidak akan punya waktu untuk menyelamatkannya atau Tom. Annie tidak lagi menyalahkan saudaranya atas kematian ayahnya dan memintanya untuk melepaskannya. Memanfaatkan fakta bahwa gadis itu telah kehilangan kewaspadaannya, Elliot mencekik Tom tanpa penyesalan dan meminum obat yang tersisa untuk dirinya sendiri. Peter dan Monique memutuskan untuk terus memanjat di malam hari tanpa Wick. Pada saat ini, hujan salju lain terjadi di gua dengan pendaki, membentuk lorong sempit keluar. Vaughn ingin menyalakan suar, tetapi terlalu dingin. Para pendaki tidak memiliki air tersisa untuk mencairkan perangkat tersebut, jadi Elliot memutuskan untuk menggunakan darah Tony yang sudah mati untuk tujuan ini. Berkat kantong darah panas, roket tersebut secara bertahap memanas dan meledak segera setelah berada di luar. Setelah mencapai tempat itu, Peter dan Monique melihat jejak kaki berdarah di salju dan meledakkan balok es dengan nitrogliserin. Mereka akhirnya bersatu kembali dengan para pendaki yang hilang dan menjatuhkan tali untuk mengangkat mereka. Peter ingin menarik Vaughn keluar setelah Annie, tetapi saat memanjat, karena beban yang berat, kapak es yang digunakan sebagai titik pengaman mulai jatuh. Montgomery menyusul kelompoknya, berhasil mengamankan stasiun belai, dan turun bersama Annie kembali ke dalam gua. Elliot mengira Wick akan menyerangnya, tetapi menyerah pada bujukan Peter. Montgomery memutuskan untuk membantu musuh melarikan diri, dan juga memasang kabel pengaman padanya. Selama pendakian baru, tepi retakan es runtuh, dan kapak es yang digunakan sebagai titik asuransi tergeser. Annie, Peter, Montgomery dan Elliot kehilangan pijakan, tergantung di tali yang sama. Para pahlawan menemukan diri mereka dalam situasi yang sama seperti 3 tahun lalu, ketika ayah Peter dan Annie meninggal. Tetapi kali ini, Peter tidak harus membuat pilihan. Wick memotong sebagian tali sendiri, dan bersama dengan Vaughn jatuh ke jurang es. Bagian kelompok yang selamat kembali ke base camp, di mana Monique memberikan pertolongan pertama kepada Annie. Dokter mencium Peter dan meninggalkannya sendirian dengan saudara perempuannya. Annie memberitahu saudara laki-lakinya bahwa dia melakukan prestasi nyata di pegunungan dan bahwa ayahnya akan bangga padanya. Di akhir cerita, Peter datang ke tugu peringatan dengan foto-foto pendaki yang meninggal di pegunungan, termasuk sekarang Kareem Nazir, Ali Hassan, Mayama, dan Montgomery Wick, Cyril, Malcolm Bench, dan juga Tom McLaren. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengharukan.